Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika pasal 3 ayat 16. Kiranya Tuhan sendiri, sumber damai sejahtera, mengaruniakan damai sejahtera terus-menerus kepada kamu dalam segala hal. Tuhan menyertai kamu sekalian. Demikian tertulis. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian terakhir dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Pasal 16-18 itu berjudul salam. Di bagian sebelumnya, di ayat sebelumnya mulai pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 15 berisikan tentang berdoa dan bekerja. Di situ Paulus menuliskan bagaimana dia berharap kepada jemaat yang sudah melihat apa yang dilakukannya, mendengar apa yang dikatakannya untuk dalam merespon hal-hal yang telah mereka saksikan itu, dan tentu sesuai dengan firman Tuhan itu harus mereka hidupi dengan berdoa dan bekerja. Apa yang mau kita renungkan dan kita pelajari dari bacaan pada hari ini? Yang pertama, perlunya saling mendukung dalam pelayanan. Perlunya saling mendukung dalam pelayanan. Tadi dikatakan kalau kita baca pasal 3 ayat 1, selanjutnya saudara-saudara, doakanlah kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Ayat 2, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Paulus, Silvanus, dan Timotius menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika, orang-orang di Tesalonika, bahwa mereka harus saling mendukung dalam doa, dalam pekerjaan. Karena disitulah kekuatan pelayanan itu. Baik dia yang menyampaikan firman, yang menyampaikan kebenaran itu, dan juga jemaat, orang-orang yang mendengarkan kebenaran itu lalu menghidupinya. Si pemberita, si penyampai, dan penerima sama-sama mendengar dan menghidupi, maka perlu saling menopang, mendoakan agar pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil itu tetap bisa berjalan. Agar mereka kuat untuk tetap menghidupinya sekalipun ada banyak tekanan, ada banyak hambatan, ada banyak rintangan yang mereka hadapi. Karena itu perlu saling menopang agar mereka kuat dan mereka juga bisa menguatkan orang lain. Itu yang pertama. Dalam pemberitaan Injil, dalam pelayanan, kita perlu saling menopang. Karena ada kalanya kita lemah. Ketika kita lemah, kita ditopang, dikuatkan oleh yang lain. Ketika yang lain itu sedang lemah, kita menguatkan. Agar pekerjaan pemberitaan Injil itu terus boleh berlanjut. Apapun tantangannya, karena kita sudah saling menguatkan, mendukung dalam doa. Dalam pekerjaan kita dukung, dalam doa kita dukung. Makanya tadi temanya atau judul di pasal 3 ayat 1 sampai 15 saya katakan tadi, berdoa dan bekerja. Perlu topangan, dukungan dalam suatu pelayanan. Sesama pelayan perlu saling mendukung. Disinilah kekuatan pelayanan.
Tetapi ketika sesama pelayan tidak bisa saling mendukung, maka pekerjaan atau pemberitaan Injil itu tidak bisa berkembang. Karena ketika yang satu lemah, yang satu diam saja atau tidak peduli, maka dia akan berhenti sampai di situ. Tapi ketika saling menguatkan, ada semangat baru lagi, ada kemudian harapan baru dengan kata-kata yang kita sampaikan, topangan doa, maka kemudian berlanjutlah pekabaran Injil itu. Yang kedua, Tuhanlah sumber damai sejahtera. Tuhanlah sumber damai sejahtera. Setelah tadi yang pertama, perlunya saling mendukung dalam pelayanan. Yang kedua, sadari bahwa agar kita tetap bisa damai dalam melaksanakan tugas pelayanan itu di tengah atau di antara beragam persoalan pergumulan dengan beragam hal nanti yang akan kita alami, penolakan dan lain sebagainya, maka perlu terhubung selalu dengan Tuhan, Sang Sumber Damai Sejahtera. Sehingga ketika seorang pelayan, seseorang yang melayani selalu terhubung dengan Tuhan, Sang Pemberi pelayanan itu yang adalah sumber damai sejahtera, dia akan selalu bisa melaksanakan tugas pelayanannya dengan sukacita. Dia sadar Tuhanlah sumber damai sejahtera, dia terhubung selalu dengan Tuhan, senantiasa memiliki hubungan pribadi yang baik, yang erat, dekat, melekat dengan Tuhan, lalu kemudian sesama pelayan saling menopang, maka di sini akan terjadi sesuatu yang besar dalam pekabaran Injil. Terhubung senantiasa kepada Tuhan karena Tuhanlah sumber damai sejahtera. Yang ketiga, melayanilah dengan damai sejahtera. Melayanilah dengan damai sejahtera. Dalam pelayanan itu, kita harus mempunyai damai sejahtera. Baik kita yang menyampaikan dan juga orang yang menerima, itu yang sebaiknya. Ketika kita memiliki damai sejahtera, maka tidak ada sesuatu yang kita rasa beban berat atau sesuatu yang sulit sekali aku lakukan ini, atau kemudian rasa sudahlah aku tidak mau melakukannya lagi. Itu tidak ada lagi bagi orang yang dalam dirinya memiliki damai sejahtera. Dan tentu akan lebih baik lagi ketika yang menyampaikan dan yang menerima sama-sama hidup dalam damai sejahtera. Makanya perlu selalu terkoneksi dengan Tuhan, Sang Sumber Damai Sejahtera. Agar dimanapun kita melayani, kondisi apapun yang sedang kita hadapi dalam pelayanan kita, ada damai sejahtera. Kita menyadari benar bahwa yang kita lakukan itu adalah pekerjaan Tuhan. Karena itu Dia, Sang Pemberi pekerjaan pelayanan itu, tentu akan menyertai kita dalam segala masa, segala keadaan yang kita hadapi. Dengan ketiga poin ini, dengan tema besar tadi, hidup dalam damai sejahtera, maka hari-hari kehidupan kita akan kita lewati dengan penuh sukacita. Tentu saat ini masing-masing kita punya pergumulan. Ada mungkin yang merasa bebanku sangat berat, ada mungkin yang merasa aku punya beban sih tapi biasa-biasa saja, dan berbagai hal lainnya. Hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita hidup dalam damai sejahtera, maka kita akan selalu berusaha saling memberikan yang terbaik, saling mendukung. Lalu kita sadar bahwa damai sejahtera itu akan kita dapat ketika kita terkoneksi, terhubung dengan baik dengan Tuhan, melalui doa kita, melalui perenungan akan firman-Nya, ibadah, pengalaman hidup keseharian bersama sesama dan juga semesta, dan kemudian dalam relasi kita dengan sesama, hiduplah dalam damai sejahtera. Firman Tuhan ini menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita dengan sukacita, karena ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan yang menyertai kami. Khususnya pada hari ini kami diingatkan betapa
hidup ini akan menjadi sesuatu yang menyenangkan, indah, dan akan menjadi sesuatu yang selalu membuat hal-hal yang berkesan ketika kami hidup dalam damai sejahtera. Karena itu ya Bapa, melalui firman ini, Engkau mengingatkan kami agar kami senantiasa memahami bahwa masing-masing kami, khususnya dalam tugas pelayanan, harus saling mendukung dalam doa dan dalam segala hal baik yang berkenan bagi Tuhan. Disitulah kekuatan kami. Jika kami bekerja sendiri, ada saatnya kami lemah. Tetapi ketika kami saling bekerja sama, mendukung, menopang, maka ketika kami lemah, kami dikuatkan oleh sesama kami. Dan ketika sesama kami yang lemah, kamilah yang menguatkan. Sehingga pemberitaan Injil boleh berjalan semakin luas hari lepas hari. Engkau juga mengingatkan kami untuk menyadari bahwa sumber damai sejahtera itu bersumber dari Tuhan. Karena itu kami mau senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Berelasi, erat dekat melekat dengan Tuhan. Dan ketika kami memiliki hubungan yang erat dekat melekat dengan Tuhan, itulah maka hubungan kami dengan sesama pun akan dipenuhi damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami imani melalui kekuatan Roh Kudus kami akan dimampukan melakukan firman-Mu. Berkati juga seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah kami, keluarga kami dimanapun berada. Berkatilah kami semua. Khususnya untuk sesama kami yang saat ini mungkin sedang mengalami beragam pergumulan hidup. Ada yang mungkin sedang sakit, sedang bersedih, berduka. Ada yang sedang mengalami persoalan ekonomi dan hal-hal lainnya. Tuhan berbelas kasihlah. Agar melalui belas kasih Tuhan itulah setiap yang bergumul dikuatkan. Dan tetap mengimani bahwa Tuhan menyertai mereka, menyertai kami semua dalam setiap masa kehidupan kami. Terima kasih Bapak, apapun yang kami rencanakan sepanjang hari ini, kami mau mengandalkan Tuhan, berikan kami hikmat, agar yang kami lakukan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.